Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia dan senang menjadi orang tua. Menjadi orang tua sekarang adalah suatu tantangan yang luar biasa, apalagi pasangan muda yang kemudian baru memiliki anak dan kemudian juga tidak ada pendampingan dari orang-orang sekitarnya. Biasanya bingung begitu ya, punya anak mau diapain. Biasanya mereka akan bawa membawa karakter atau kebiasaan yang dia alami sejak mereka kecil. Misalnya begini, misalnya saya dari keluarga tentara ya, ibu saya juga adalah pekerja kantor yang sangat detail membagi waktu dan disiplin, sehingga tek cepat begitu. Begitu terlambat, biasanya ayah saya ini naik nadanya, maklum tentara ya. Tapi ada lagi kemudian yang dibesarkan dengan penuh kelembutan, bahkan tidak pernah mendengar nada tinggi. Dan kemudian ketika ada nada tinggi, dia bergetar. Saya pernah bertemu nih dengan seorang ibu yang mengatakan bahwa saya tuh kalau dengar kata-kata keras saya langsung dredeg, katanya begitu. Saya tanya, biasa di rumah tidak ada kalimat keras ya Bu? Iya, ibu saya lembut, bapak saya lembut. Jadi saya juga jadi seperti ini dan saya juga didik anak saya lembut. Tapi kalau dengar ada keras saya tuh dredeg, katanya seperti itu. Nah ini kan jadi satu kalau saya bilang wacana kita ya, bahwa sungguhnya seperti apa sih kalau kita ini menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau dalam prophetic parenting ya, saya memang dari literaturnya saya dari prophetic parentingnya pendidik anak ala Nabi ya, tentang satu metode yang luar biasa, metode yang mungkin dianggap bukan metode begitu. Bahkan ada yang mengatakan metode ini bukan metode untuk mendidik, tetapi hanya sebagai sebuah alat saja, yaitu mendidik dengan hukuman. Kalau bahasa Arabnya al-uqubah begitu ya. Jadi mendidik anak dengan hukuman. Masa sih hukuman bisa jadi alat mendidik begitu. Nah, coba ayah dan bunda mengingat masa lalu kita. Pernah nggak ayah dan bunda dihukum oleh ayah dan ibu? Ya, tentu pernah, masih mengingat ya. Ada yang ingatnya banget, ada yang ingatnya samar-samar. Biasanya kalau ingat banget adalah kejadian yang luar biasa. Kejadian yang ayah dan bunda tidak bisa lupakan ya. Saya punya satu ingatan tentang hukuman yang diberikan kepada saya oleh ibu ya. Jadi saya dicubit oleh ibu, dicubitnya sampai paha saya biru waktu itu. Saya ingat kenapa ibu saya mencubit, karena memang pada waktu itu saya membuang sepatu kakak saya. Jadi kami bertengkar begitu ya, dan kemudian saya marah dan sepatu kakak separuh saya lempar dan jauh dan tidak bisa diambil lagi. Dan kakak saya menangis karena sepatunya tentunya tidak bisa dipakai kalau cuma separuh. Ibu saya pulang kerja lihat seperti itu, marah dan sudah langsung menuduh ya, ini pasti si Nunung begitu ya. Ada kemudian saya dicubit, saya tahu ibu saya kondisi karena lelah ya, pulang dari kantor dan saya dicubit. Terus ibu saya bilang gini, jangan diulangi lagi. Coba kalau sepatu kamu dibuang oleh kakakmu, bagaimana rasanya? Kamu nggak punya sepatu, besok sekolah pakai apa? Ibu saya begitu kan. Saya diam saja. Waktu itu saya masih marah karena dimarahi. Jadi saya sudah marah sama kakak, masih dimarahi sama ibu. Akhirnya kemudian saya masuk ke kamar dan saya ngambek begitu. Yang lucunya dalam ngambek itu justru terjadi satu suasana yang tenang, dan saya berpikir iya ya, kenapa kemudian saya buang sepatu kakak, dan disitulah kemudian rasa sakit bekas cubitan ibu berangsur-angsur hilang. Besoknya saya minta maaf kepada kakak dan juga kepada ibu dan janji tidak mengulanginya, dan sungguh saya tidak pernah mengulanginya lagi seumur hidup saya ketika saya masih sampai usia saya SMA. Ini memberikan bekasan pada saya, ternyata memang kalau dicubit itu tidak enak, dicubit itu sakit. Bahwa waktu saya menikah, salah satu tekad saya adalah nanti kalau saya menghukum anak saya tidak akan mencubit, seperti itu. Dan itu kan baik ya, maksud saya baik itu karena ada masa untuk menimbang-nimbang pilihan-pilihan bagaimana kita menghukum anak. Tapi ternyata memang ini memberikan satu bekasan kepada saya bahwa oh itu tidak baik. Nah, bagaimana ayah dan bunda dalam menghukum anak-anak kita? Ada juga keluarga yang tidak menerapkan hukuman loh ya, sehingga kemudian anak ini tidak punya aturan, tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, semaunya sendiri. Itu ada ya, karena menganggap kasihan sama anak-anak, masa sih dihukum, kan kita
orang tuanya pemaaf seperti itu. Tidak demikian. Ini metode mendidik. Jadi boleh saja menghukum anak, dan kita akan melihat tahapan-tahapan yang tepat dalam hukum anak-anak kita. Saya pernah ke pesantren Gontor waktu anak saya mondok di sana, dan saya waktu itu ada acara menginap di sana, dan pagi-pagi sekali kami sudah berkeliling di Pondok Gontor. Dan pada hari itu ternyata ada syiar dari pondok adalah berbahasa Arab. Barang siapa santri yang tidak berbahasa Arab dan ketahuan oleh musyrif, ya, oleh pendamping-pendamping itu, mereka dikenai hukuman. Nah, ada santri-santri baru, ya, yang mungkin baru kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, yang mungkin bahasa Arab masih terbatas, dan biasanya kalau terbatas mereka banyak diam. Nah, ini waktu itu kecepatan ngomong dan ketahuan dan dihukum. Nah, saya melihat sekali hukumannya. Musyrif berbahasa Arab menghukum, dan saya yakin si anaknya tidak ngerti bahasa yang disampaikan oleh musyrif, tapi disarankan untuk memberi tangannya, ya, tangan 10 ini jarinya diperlihatkan, kemudian musyrif mengeluarkan bambu yang sudah dipotong-potong tipis dan dipukulkan ke jari anak-anak itu, tas. Saya pikir sakit, tetapi sakitnya sakit masih yang ada toleransi. Sambil merem tuh santrinya sambil ngangguk-ngangguk gitu, ya, minta maaf begitu. Terus jangan diulangi lagi, ya sudah begitu. Dan hukumannya saya, oh gitu ya cara menghukum, ya, dengan bilah yang tipis. Dan ternyata tuh ada, ya, ada aturannya bahwa ternyata memang memukul itu boleh, tentu dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedural. Ada lagi contoh menghukum itu ada tempatnya. Kalau emang memukul, silahkan pukul pada bagian-bagian tertentu. Dalam buku Prophet Muhammad dikatakan bahwa boleh memukul, tetapi pada bagian-bagian yang banyak dagingnya. Makanya pernah lihat, ya, film-film barat itu, ya, ada anak kemudian ditengkurapkan, dipangku, dan kemudian si ayah ambil semacam kemoceng, ya, atau apa namanya itu, kemudian dipukulkan ke pantat si anak gitu. Dulu kita lihat, oh gitu ya orang barat menghukum. Ternyata sebenarnya itu cara Islam. Memukul memilih pada bagian yang banyak dagingnya, dan ada aturan tidak boleh memukul pada bagian kepala dan bagian tulang kering di bagian kaki itu, karena memang itu bagian-bagian yang sangat sensitif dan sangat sakit. Itu juga ada aturan seperti itu. Nah, ayah dan bunda, dan juga mungkin para calon ayah dan bunda, menghukum itu juga dibolehkan di dalam bingkai syariat, yaitu bab sholat. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa, ya, pukullah anak, berilah nasihat, ya, anak kita, perintahkan untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun. Jadi ada boleh memukul, tapi dalam urusan ibadah. Terus bagaimana caranya? Tadi ada tahapannya, lihat usianya, kemudian lihat situasi dan kondisi, dan apalagi alat yang digunakan. Ya, ternyata boleh menggunakan memukul kayu, tapi bukan kayu yang seperti kita bayangkan, sebilah bambu dipotong-potong sampai tipis, dan itulah kemudian alat untuk memukul, dan itu dibolehkan, ya. Karena ada memang anak-anak yang tipenya harus dengan dipukul, ada anak tipe-tipe yang hanya dengan lisan sudah paham. Kita lihat bagaimana anak-anak kita bereaksi. Kalau saya melihat anak-anak saya, biasanya mereka sudah cukup dengan dengan kalimat ketika memarahi, ya, memberi hukuman dengan berbagai macam bentuk. Misalnya kalau anak TK dulu, anak-anak saya ketika mereka melanggar satu kesepakatan, maka salah satu kesenangannya saya ambil. Misalnya apa? Dia suka es krim, maka pada pekan itu tidak ada beli es krim sebagai hukuman. Ya, ada misalnya hari permen, ya, hari permen seminggu sekali tidak saya berikan permen. Karena apa? Itu bagian dari hukuman. Ada lagi yang modelnya hukuman itu hanya berdiri saja. Ingat, ya, zaman dulu, ya, mungkin ayah dan bunda waktu SD gitu nggak ngerjakan PR, suruh maju ke depan berdiri aja kan. Kalau pakai adegan kaki diangkat satu gitu, ya itu hukuman, ya. Pertama dipermalukan di depan teman-teman, yang kedua kan pegel ngangkat kaki satu seperti itu. Itu hukuman yang sederhana. Nah, itu bisa dilakukan juga di rumah gitu. Kalau cucu saya itu dihukumnya itu oleh bundanya menghadap tembok, ya, menghadap tembok 5 menit. Selama 5 menit dia tidak bergerak kemana-mana sambil begitu bundanya mengatakan sudah selesai hukumannya, terus dia langsung memeluk bundanya, bunda maaf, janji ya tidak ngulangi lagi ya. Iya, terus kemudian dipeluk, selesailah proses hukuman.
walaupun kadang-kadang masih diulangi lagi dan nanti dihukum lagi seperti itu sampai nanti tahapan usianya nanti meningkat, hukumannya pun juga akan lebih berat daripada sekedar hanya menghadap tembok. Dan saya yakin sekali yang namanya hukuman adalah salah satu bentuk membuat anak itu jera. Kalau mungkin di Indonesia ini ada yang namanya penjara anak-anak, ada yang namanya pembinaan, rehabilitasi, itu bagian dari hukuman. Ada hal yang unik yang pernah saya lihat, ada sebuah SMP yang mengadakan acara yang anak putri itu diajak ke panti asuhan, bukan panti asuhan, panti yang mengasuh anak-anak yang ditelantarkan karena orang tua yang masih terlalu muda, ada yang buang bayi dan sebagainya. Ini anak perempuan itu diperlihatkan bahwa ini loh, kalau kalian tidak menjaga diri, ada bergaul dan sebagainya, inilah akan lahir anak-anak yang bisa kalian lihat tidak ada orang tuanya. Itu pada nangis katanya seperti itu. Mereka pada ya Allah kasihan ya dan sebagainya. Nah yang laki-laki yang si Putra diajak ke penjara remaja, biar dilihat kalau kalian tidak taat aturan itu di balik jeruji besi, mau tidak gitu kan? Wah kami tidak mau Bu Guru. Ini ternyata penting juga ya untuk menunjukkan kepada anak-anak yang terutama yang sudah remaja SMP SMA untuk tentang akibat-akibat jika mereka tidak berlaku yang benar, maka ada hukuman-hukuman yang siap menanti mereka. Dan itu sudah berlaku di seluruh dunia, ada hukuman-hukuman bagi remaja yang tentunya ini akan membuat jerah. Walaupun kalau kita lihat kadang ada yang residivis kambuhan, sudah dihukum, keluar lagi, melakukan lagi dan sebagainya. Nah ini tentang bagaimana tepatnya kita menghukum pada anak-anak kita, sungguh ayah dan bunda yang paling tahu. Yang pasti silahkan menghukum anak, metode ini metode yang dilindungi syariat, dibolehkan dan dicontohkan oleh para nabi. Bukan berarti kemudian menghukum tidak boleh, menghukum hal yang tabu, menghukum sebagai bentuk ketidaksukaan orang tua kepada anak, bukan. Inilah metode yang dicontohkan oleh nabi kita dalam membentuk anak kita agar mereka menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang tahu bagaimana memilih mana yang baik, yang buruk dengan segala konsekuensinya. Nah, ayah dan bunda bisa membuat satu rancangan, ini bentuknya syiar adalah bersepakat dengan pasangan, jadi ayah dan bunda memberikan satu bentuk hukuman apa untuk anak-anak ya. Kalau punya anak dua, satunya SMP, satu anak mungkin baru PAUD begitu, itu disepakati hukuman seperti apa dan harus saling mendukung ya, tidak kemudian ayahnya menghukum, ibunya kemudian diam-diam memberikan bantuan begitu. Misalnya dihukum tidak boleh makan permen, begitu ayahnya pergi, diam-diam ibunya membelikan permen dengan diam-diam. Ini permen dari ibu tapi jangan bilang-bilang ayah ya. Ini betul-betul merusak ya, merusak tatanan hukuman yang sudah disepakati oleh bersama. Jadi harus sepakat, harus kompak dan harus saling mendukung. Ayah dan bunda, walaupun mungkin biasanya bunda ya yang tidak tegel ya, tidak tega kepada hukuman, tetapi ini harus disepakati bersama. Silahkan ayah dan bunda membuat satu tatanan aturan cara menghukum anak-anak, disepakati bersama. Kalau bisa kemudian diskusi dengan anak-anak kita bahwa kalau kalian begini maka hukumannya begini. Dan ayah dan bunda akan bersepakat menegakkan hukuman di rumah ini jika kalian melanggar. Itu boleh saja. Sepakati saja bersama, dibuat bersama aturannya, dan anak-anak kita akan menjadi anak yang taat kepada hukum. Insya Allah akan menjadi anak yang tumbuh dengan pola yang disiplin yang luar biasa. Tidak lagi pelanggaran lampu lalu lintas, tidak lagi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya merugikan orang lain. Bismillah, pasti orang tua, ayah dan bunda akan sanggup melakukannya bila memang punya satu komitmen untuk memiliki anak-anak yang taat kepada hukum, baik taat hukum negara maupun hukum agama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.